Ya, kita bertemu lagi dalam materi ke-6 ya. Kemarin kita udah 5, sekarang dalam judul manajemen dan organisasi logistik. Jadi tujuan belajar ini kita bisa menjelaskan mengenai tujuan dan aspek organisasi logistik dan distribusi. Sebelum kita mulai, tentunya secara umum apa yang tertimbul di pikiran kita kalau mengenai organisasi logistik tidak lepas dari satu, ya, kalau kita bilang dia tidak lepas dari angkutan, ya. Angkutan itu mode angkutan bisa ya melalui darat, bisa laut, bisa udara, bahkan bisa ada transportasi campuran antara darat dengan laut atau dan sebagainya. Nah, kalau udah cerita angkutan, tentunya ada kita cerita mengenai yaitu yang angkutan domestik dan angkutan internasional. Ini tentunya tidak lepas ya. Pengiriman barang domestik dalam negeri, di pengiriman barang internasional ya, khususnya yang internasional banyak sekali diperlukan dokumen-dokumen. Bisa berupa sertifikat ataupun pajak, kontrak dan sebagainya. Jadi semuanya kalau di internasional lebih dapat kita katakan lebih ribet daripada yang domestik. Selanjutnya, setelah ada domestik internasional tentunya tidak terlepas dari bagaimana memilih angkutan ya. Angkutan tersebut atau transportasinya. Ada beberapa faktor ya tentunya di kita apa namanya yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih angkutan. Yang pertama jarak, kedua berat atau volume barang yang akan kita kirim. Ya, kalau besar pakai apa cocoknya. Ketiga mengenai waktu pengiriman, kapan. Ya, terus yang keempat yang harus dipikirkan adalah biaya pengirimannya. Dan kalau kita cerita yang muncul kita atau di otak kita juga adalah adanya keterbatasan angkutan ya. Keterbatasan angkutan umpamanya transportasi kereta api, apa saja keterbatasannya ya, apa saja kebaikannya ya, terus bagaimana biayanya ya. Nah, itulah mungkin yang muncul di kepala kita kalau kita cerita manajemen dan organisasi logistik ya. Pada umumnya yang muncul itu masalah angkutan. Kita lanjut ke pelajaran kita. Ini pengantar, bisa kalian baca sendiri ya. Ya, kita lihat dulu hubungan dengan fungsi perusahaan lainnya. Jadi kalau dahulu logistik itu tidak begitu dipedulikan oleh perusahaan ya. Jadi logistik cenderung diabaikan dan cenderung dianggap ya tidak perlulah diurus sekali gitu ya. Tetapi saat ini seiring dengan perkembangan waktu, logistik harus disinkronkan dengan bagian-bagian lain ya. Ya, tidak hanya apa ya kita lihat apa namanya hanya urusannya di bagian logistik saja. Contohnya untuk bagian produksi ada dikatakan di sini bagaimana menjadwalkan urutan, kontrol, gudang, stok bahan dan sebagainya ya. Dan untuk dengan bagian pemasaran juga ada hubungannya, harus sinkron ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Ini kita baca nanti ya, silahkan baca sendiri hubungan-hubungannya. Nah, setelah kita melihat hubungannya, kita mencoba merangkai atau mendesain logistik itu menjadi sebuah struktur organisasi. Ya, kita tahu ya, dalam sebuah kehidupan atau dalam pengetahuan, struktur organisasi itu kan ada yang di teori dulu ya, belajar kita manajemen, ada struktur organisasi fungsional, yaitu menurut fungsi-fungsinya. Kedua, struktur organisasi yang disebut matrik ya, sesuai dengan matrik. Yang ketiga matrik, dan ada lagi kita ketahui ada struktur organisasi berupa ya yang sering kita lihat garis atau linier, ada juga yang bersifat ganda atau bertingkat ya. Jadi itu yang umum-umum. Nah, kalau menurut buku ini kita coba lihat bagaimana struktur organisasi ya. Dia di sini membaginya secara tradisional maupun modern ya. Dimana katanya di sini bagian produksi, bagian penjualan, bagian keuangan. Nah, di mana di sini dimasukkannya untuk bagian produksi ada
gudang, inventory, semua campur ya. Jadi dia lebih berserak-serak ya kalau kita katakan. Nah, kalau kita lihat secara modern ya, struktur fungsionalnya yang sekarang ya, saling berhubungan. Di sini bagian perencanaan dan pengendalian, bagian operasi, bagian inventory. Nah, dia masuk dalam sebuah ya yang lebih jelas. Karena apa? Di situ coba kita lihat ya. Perencanaan dia dan pengendalian termasuk mengenai depot, pelayanan pelanggan, anggaran, dan informasi, sistem informasi. Kalau bagian operasi, bagian manajemen gudang, manajemen transportasi, manajemen depot, manajemen delivery, dan order ya. Demand baru inventory itu meramalkan permintaan, inventory control, material manajemen, unit load, dan packaging bagaimana ya. Ini yang berdasarkan fungsi ya. Dia membagi fungsi-fungsinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam bagian planning dan kontrol kita lihat ada depot, dan sedangkan di bagian operasi ada warehouse. Apa sebenarnya perbedaan yang nyata ya, yang gampang kita mengerti tentang apa itu depot, apa itu gudang atau warehouse. Nah, jadi pertanyaan ini kadang orang bingung ya. Depot itu ialah tempat untuk memelihara. Memelihara apa? Atau peralatan transportasi seperti truk atau apa. Jadi depot itu bukanlah tempat penyimpanan. Kalau warehouse itu adalah penyimpanan produk. Jadi berbeda depot dengan warehouse. Jadi kalau kita lihat lagi lebih dalam, jadi kalau ada depot itu tidak dirancang dia untuk menyimpan. Dia hanya memelihara kayak bengkel dia tidak merupakan tempat untuk hasil ataupun output dari sebuah perusahaan. Jadi kalau ada pemeliharaan, dia seperti gudang juga, tetapi bukan gudang yang tertata. Dia hanya sebagai, kalau bahasa sehari-harinya adalah bengkel ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, integrasi organisasi logistik. Integrasi, kalau kita lihat secara kata per kata, integrasi berasal dari kata satu, integration. Jadi bagaimana menghubungkan organisasi-organisasi dan semua fungsi yang ada dalam logistik, yang tujuannya bisa mencapai apa yang diinginkan perusahaan. Pertama, secara umum ya, kita lihat dalam menyatukan harus ada yang namanya perencanaan. Nah ya, saya memberikan materi yang di luar dari buku. Kalau dari buku kalian bisa baca sendiri. Perencanaan dan koordinasi. Tanpa perencanaan dan koordinasi sulit mengintegrasikan. Kedua, adanya informasi dan teknologi. Nah, ini sangat penting di era sekarang ini, apalagi di era digital ya. Tanpa mengetahui informasi dan teknologi yang tepat akan sulit sekali mengintegrasikan. Ketiga, itu adalah sinkronisasi proses. Jadi bukan proses itu harus sinkron. Yang keempat adalah harus ada yang namanya pengukuran. Ya, jangan asal sekedar disatu-satukan antara bagian ini dengan bagian ini. Nah, itu yang sering jadinya tumpang tindih seperti kita lihat ya. Kadang Pemda menghapus dinas ini, nah ganti bupati atau wali kotanya, tiba-tiba umpamanya dinas A digabung dengan dinas B, ternyata tidak ada pola ukurnya, sehingga muncul bupati baru lagi, dipisah lagi dinas A dengan dinas B ya. Itu sering sekali ya, karena integrasi tanpa mengikuti yang disebutkan ini ya. Tidak ada perencanaan dan koordinasi, tidak melibatkan informasi dan teknologi, dan tidak melihat kesinkronan proses atau proses kerja dari sesuatu yang mau diintegrasikan ya. Yang penting kadang-kadang hanya integrasikan saja, dan kadang-kadang tidak ada indikator ataupun alat ukur yang membuat integrasi tersebut, sehingga sesudah diintegrasikan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kita lanjut sekarang, integrasi organisasi ya. Ini dia contohnya ya.
Ini organisasi tradisional di mana procurement, production, marketing, distribution, sama sales, customer. Ini semua ya di bawah CEO ya, ada customer di luar ini yang menentukan ini semua. Kalau yang tradisional, kita lihat sekarang yang modelnya yang didorong oleh pasar ya. Jadi order fulfillment, pemenuhan order, kontrol penguasaan, replenishment, informasi ya. Kita lihat di sini ada namanya replenishment. Replenishment secara sederhana kita terjemahkan sebuah kegiatan mengisi kembali. Maksudnya apa? Supaya customer tidak kecewa karena ada habis stok. Jadi waktu mengisi kembali juga harus dipertimbangkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dia, kalian baca saja ya. Ini juga ada ya. Nah sekarang kita masuk peran manajer logistik ya. Peran manajer logistik. Jadi peran manajer logistik ini sangat penting dalam operasi bisnis ya, tetapi kadang-kadang banyak perusahaan mengabaikan. Lebih penting bagian penjualan ya. Penjualan yang bagus tanpa didukung logistik yang bagus akan menimbulkan kekecewaan bagi para pelanggan ya, para pembeli ya, karena manajer logistik itu harus sebetulnya kerjasama dengan marketing ya. Nah kita lihat lagi, ini silahkan dibaca ya. Nah kita masuk menentukannya, ini masih semua peran manajer logistik. Nah sekarang kita lihat kenapa pula ada skema pembayaran di dalam logistik ini kita bahas. Di sini kita lihat sangat penting skema ini karena dapat mempengaruhi kinerja siapa? Ada 3 yang dipengaruhi kalau pembayaran ini. Karyawan ya, kedua pemasok, ketiga mitra. Ya ini juga berbeda ya, kalau pembayaran tidak lancar akan menimbulkan juga bagi karyawan, mitra bisnis, dan para pemasok atau supplier. Jadi skema pembayaran atau mekanisme pembayaran itu digunakan untuk membayar barang atau layanan yang dibeli. Jadi kita ketahui sebuah perusahaan tidak pernah bisa berlepas dari lingkungannya, tidak ada ya. Jadi perusahaan harus berhubungan dengan supplier atau pemasok, berhubungan dengan mitra. Mitra ini apa maksudnya? Mitra perusahaan umpamanya bidang perizinan dengan departemen kehakiman atau departemen perdagangan ya, itu mitra namanya, dan berhubungan dengan karyawannya sendiri. Jadi semua itu akan terganggu kalau skema pembayaran tidak bagus dengan berjalan. Nah, kita lihat mekanisme di sini sangat tergantung dengan pembelian. Metode pembayaran yang umum biasanya dilakukan adalah ada beberapa, tapi yang ini di luar konteks ini ya, yang saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya. Metode pembayaran itu ada berdasarkan tagihan, ada berdasarkan pembayaran tunai ya, atau ada tunai cicilan ya, atau ada pembayaran dengan kredit. Maksudnya apa? Untuk ke luar negeri itu sering menggunakan LC ya, letter of credit, LC ya. Jadi banyak sekali, dan ini harus dipahami ya, bukan hanya bagian keuangan, juga bagian logistik yang ada di perusahaan. Ya kita lihat ini ada skema-skema pembayaran, bisa kalian skema juga ada di sini ya. Kalau untuk karyawan di sini ada dipakai skema insentif. Insentif ya bisa berupa ya, kita lihat kayak membantu perilaku dan motivasi, bisa berupa hadiah, bisa berupa bonus, ini untuk ke karyawan ya. Nah kalau kita lihat lagi, sama juga kalau untuk pemasok ya, kalau pembayaran lancar, pemasok akan senang memasok barang-barang kepada kita. Kadang-kadang di sini masalahnya ya, perusahaan sering menggantung-gantung pembayaran pemasok
Tapi kalau pada umumnya perusahaan untuk ke mitra apalagi mitranya yang dibutuhkan dengan perusahaan itu biasanya cepat sekali pembayarannya. Ini hanya cerita pengalaman saja ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ada ini ada gambar katanya di sini skema pembayaran terhadap insentif keuangan ya. Nah, di sini high financial incentive piecework. Ini artinya berdasarkan pembayaran insentif itu satu atau kita katakan ya, ini kalau dalam manajemen pemasaran ini namanya satuan atau jumlah yang dihasilkan. Berapa banyak yang dihasilkan? Umpamanya target 100, lewat dari 100 diberikan insentif. Baru payment by result. Nah ya, payment by result. Nah, kita lihat kalau payment by result tentunya pembayaran sesuai dengan yang dihasilkan. Kalau sistem merit tentunya di sini sudah terlebih dahulu ditetapkan. Katakanlah untuk produksi 10 bayarannya A. Untuk produksi 20 itu bayarannya adalah A tambah B. Untuk produksi 30 itu bayarannya A tambah B tambah C. Itulah merit. Nah, ada juga berdasarkan measured day work. Artinya apa? Pembayaran atau penggajian berdasarkan hari kerja yang terukur. Jadi umpamanya dalam satu hari dia bekerja harus menghasilkan 20 produk. Nah, satu hari dia harus memenuhi itu. Nah, kalau tidak terpenuhi bagaimana? Kalau terpenuhi bagaimana? Tetapi measure ini biasanya orang hanya mencapai target ya, dan biasanya produksi per kelompok ini. Baru pekerja harian yang paling rendah di sini ya, low financial incentive. Jadi itulah tadi hierarki skema pembayaran insentif keuangan. Kita lanjut lagi, ini ada ya. Ini ada keterangannya. Nah, bagaimana pemilihan karyawan dan aset sementara? Dalam bidang logistik dan distribusi ada beberapa faktor harus yang dipertimbangkan ya. Yang terutama dan paling utama adalah karyawan yang bisa menambah keefektifan dan apa dia namanya, keefektifan dan keefisienan. Nah, ini yang utama ya. Kalau banyak karyawan, apakah makin efektif atau apakah makin efisien? Nah, kita tahu. Nah, kalau kita lihat tadi keefektifan dan keefisien. Kalau kita cerita efektif dan efisien, dia di sini kalau cerita efisien itu tak lepas dari cara. Nah, efektif berarti tak lepas dari bagaimana efektif hasil ya yang dilihat ya. Bagaimana cara yang benar menghasilkan yang benar pula. Nah, itulah yang biasanya saya tahu ya mengenai kenapa harus perlunya memakai karyawan dan aset sementara. Nah, kita tahu aset sementara adalah tujuannya kadang dengan kontrak ya, mengangkat karyawan, ataupun juga kadang-kadang ada juga yang karyawan lepas ya. Kalau istilah di hotel itu sering casual, kapan dibutuhkan dipanggil, nggak dibutuhkan nggak usah datang lagi ya, macam-macam. Jadi tergantung daripada jenis pekerjaan ya. Nah, ada juga di sini dibahas mengenai sewa kendaraan sementara. Sewa kendaraan ini pada saat ini untuk perusahaan logistik lebih baik menyewa daripada membeli, karena membeli membutuhkan banyak sekali peralatan dan sebagainya, khususnya biaya perawatannya. Makanya lebih baik kalau kita lihat ya kayak JNE dan sebagainya itu ya, sebagai contoh lah ya, JNE atau ekspedisi pengiriman logistik lainnya yang saat ini pakai sepeda motor itu sebetulnya mereka sangat diuntungkan sekali. Mereka tidak perlu menyediakan kendaraan roda 2 bagi para deliverynya, tetapi yang karyawan yang mencari kendaraan sendiri. Jadi perusahaan mungkin menghitung itu untung sekali, karena dia menghitung minyak, walaupun disebut minyak kendaraan, tetapi dia udah masukkan ke biaya gaji di situ ya. Jadi dia tidak perlu membeli, tidak perlu menyewa, dia hanya menaikkan sedikit kos atau biaya minyak lah katakan ya. Itulah dia kalau untuk sewa. Nah, ini ada latihan, ada 4 ya, kalian kerjakan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.